Untuk perjamuan kudus, saudara dapat menyiapkan roti dan minuman berperisa anggur. Shalom semuanya. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak atas setiap kehidupan kita. Selamat bergabung kembali di dalam ibadah online GB Karya Allah. Saya berdoa kiranya kasih Kristus senantiasa boleh melanda kita semua. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kita memulai ibadah online kita. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan kalau pada saat ini kembali kami boleh datang kepadamu Tuhan Yesus. Mari Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan pimpin kami Tuhan sebentar sehingga setiap ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kami berdoa biar hadirat Allah boleh turun atas setiap kami masing-masing yang menonton ibadah ini Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami boleh dikuatkan, diteguhkan, kami boleh dibangkitkan kembali. Karena kami tahu ada janji, kuasa, dan berkat Tuhan atas setiap ibadah. Terima kasih Bapak yang baik. Dan jika sebentar kalau kami mau memuji-muji, Tuhan kami mau menikmati firman Tuhan, bukakan setiap pintu hati kami. Sehingga sebentar Tuhan Yesus, benar-benar Tuhan Yesus kami boleh menikmati hadirat Allah. Dan biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Amin. Hari ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh gembala atas kita gereja di Tuhan GB Karya di tempat ini. Tahun ini adalah tahun kebangkitan. Yesaya 60 ayat ke-1 katakan, bangkitlah dari antara orang mati dan biar terang Tuhan bercahaya atas kehidupan kita. Siap bangkit Bapak-bapak, Ibu-ibu, amin. Kita percaya Tuhan Yesus kita dahsyat. Dia sanggup untuk membangkitkan yang mati. Haleluya, bangkit. Amin. Mari angkat suaramu, muliakan Dia. Tinggikan Dia, agungkan Dia. Haleluya. Amin. Semuanya yang siap maju, angkat suaramu. Haleluya. Kita buat kalahkan tipu dengan siapa? Yo, bangkit, haleluya. Mari maju. Yes, amen. Kita buat kalahkan tipu dengan kuasa namanya. Nama siapa? Semua angkat suaramu.
suaranya nggak kedengeran. Kota benteng, lebih keras katakan nama Yesus, kalahkan semua musuh. Yes, amin, amin. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus kota benteng kami. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atasnya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus. Nama siapa? Nama Yesus. Katakan nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Woo. Woo. Yes. Amin. Kita percaya saat masalah datang, saat persoalan datang, kita tidak butuh orang lain. Kita cuma butuh nama Yesus. Amin. Karena nama Yesus ada jawaban dalam kehidupan kita. Haleluya. Dia selalu menonton. Dia selalu menopang kita. Dia selalu menuntun kita. Tidak ada hari-hari yang tidak kita lalui tanpa bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Pada saat ini kita mau datang sama Tuhan. Kita mau menikmati hadirat. Kita mau menaikkan syukur kita. Karena kebaikan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Karena kasih setianya tidak pernah berakhir. Firman Tuhan katakan bahwa kasih setianya tinggi, dalam, lebar, luas, lebih luasnya lautan. Ini yang membuat kekuatan kami tetap Tuhan. Haleluya, kasih karuniamu lebih dari cukup atas kehidupan kami. Engkau yang menyertai setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari-hari ku lalui, suka duka ku jalani. Aku kuat melewati, karena Engkau menyertai. Di saat aku terjatuh, masalah silih berganti, namun pertolonganmu selalu ada bagiku. Semua naikkan syukur atas kasih setianya. Ku naikkan syukurku buat kasih setiamu yang tak pernah habis di sepanjang hidupku. Ku berterima kasih padamu, oh Yesusku. Kau baik bagiku.
saat ini. Kasih setianya, kebaikannya selalu menyertai sepanjang hidup kita. Mungkin saat ini masa-masa pandemi, tapi percayalah kuasa Tuhan, kesetiaannya tidak pernah beranjak dari hidup kita. Kalau Dia berjanji menyertai dan Dia akan menyertai sampai pada kesudahan. Dia yang akan mencukupi semua kebutuhan. Firman Tuhan berjanji, Allah akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemurahan. Yang perlu kita lakukan bersyukur dan percaya bahwa Dia Allah yang berkuasa. Amin. Yes. Haleluya. Haleluya. Selamanya sekali lagi naikkan syukur. Amin. Kami menaikkan syukur karena kami tahu Tuhan Yesus. Kita berkata bersyukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dialah yang menjadi bagian kami sekarang. Amin. Haleluya. Padamu, oh Yesus, katakan Dia baik bagiku. Kau baik bagiku, ya selamanya. Kau baik bagiku. Amin. Syukur kita, bahwa kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan begitu ajaib dalam hidup kita. Amin. Kami percaya Yesus, bahwa Engkau adalah Allah yang berjanji dan selalu menepati. Engkau Allah yang berfirman dan digenapi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yes, haleluya. Yang percaya akan kuasa Tuhan, yang percaya akan firman Tuhan, yang percaya akan janji Tuhan. Mari kuatkan hatimu, sehingga benar-benar saat ini kuasa Tuhan bekerja untuk kita. Dan Dia akan membuka jalan dan setiap kehidupan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, amin. Katakan, aku percaya akan janji-Mu. Aku percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Percaya akan janji-Mu. Amin. Benar Tuhan. Setiap kami mengangkat suara hari ini sebagai tanda iman percaya kami bahwa Yesus kami sanggup. Dan Dia sudah membuktikan memelihara kami sampai saat ini. Yesus, aku percaya. Amin, amin, amin. Aku percaya akan kuasa-Mu. Aku percaya akan firman-Mu. Yesus, aku percaya. Sekali lagi yuk sama-sama. Dan siapkan hati kita buat firman Tuhan. Biar firman-Nya hari ini sanggup membuat mengubah kehidupan kita.
kehidupan kita. Amin, amin. Katakan aku percaya akan firman-Mu Tuhan. Yes, akan firman-Mu. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan. Allah yang kita percaya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu pada kami. Kami telah masuk awal bulan Maret. Bukalah setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini. Supaya mereka mau terima sabda-Mu, jamah mereka hingga penuh dengan pengertian firman Tuhan yang ajar mereka lebih hari lebih maju kembali. Jamah hamba-Mu, urapi hamba-Mu, berilah kuasa kepada hamba-Mu menjadi firman yang hidup. Supaya kami hidup tidak akan menoleh ke belakang lagi. Tuhan, jamahlah firman ini. Roh kuasa gelap, roh setan, roh iblis, roh dunia, roh penyakit, roh COVID kami usir, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom. Kita masuk bulan awal Maret. Tema yang sekarang, hidupnya jangan menoleh ke belakang lagi. Hidup kita tidak boleh menoleh ke belakang lagi. Kita lihat firman Tuhan seperti istri Lot yang mana waktu terjadi di Gomora, terjadi gempa, terjadi kehancuran, istri Lot nengok ke belakang. Apa terjadinya? Terjadi menjadi tiang garam. Tuhan Yesus juga katakan pada kita di Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, setiap orang siap untuk bekerja, tapi menoleh ke belakang, tidak layak, tidak boleh masuk kerajaan Allah. Karena orang yang suka nengok ke belakang terus, itu hidupnya jadi suam-suam kuku. Jadi kita hidup harus maju terus, jangan sekali-sekali menoleh ke belakang. Orang yang suka menoleh ke belakang selalu hidupnya suka membanding-bandingkan hidupnya kepada orang lain. Bandingkan siapa? Bandingkan tentang orang tua mereka. Bandingkan tentang keluarga mereka. Bandingkan tentang kehebatan kekayaan mereka. Mereka tidak pernah merasa bersyukur atau puas apa yang ada yang mereka raih pada hari ini. Saya akan buka 5 poin atau 6 poin. Poin pertama, orang yang menoleh ke belakang, orang yang menoleh ke belakang, mereka suka bicara tentang kekurangan orang tua mereka sendiri. Kehidupan mereka bisa susah karena orang tua saya tidak memberikan modal dan lain-lain. Karena orang tua saya tukang kebun, tukang pijit, tukang masak. Jadi dia anggap orang tuanya adalah orang keturunan miskin tukang becak. Saya ada satu teman, waktu dia kesaksian, dia punya usaha, punya hotel, punya rumah mewah. Dia bilang, saya asal dari tukang becak. Saya jual koran, sekolah habis jual koran, saya sampai kuliah karena saya anak tukang becak, saya punya semangat hingga saya jadi sekarang sayang sama orang tua saya, cinta sama orang tua saya karena ada hari ini, karena ada orang tua saya. Itu orang-orang hebat.
Tidak menengok ke belakang. Kalau orang suka nengok ke belakang, selalu menghujatkan orang tuanya sendiri. Tidak merasa bersyukur. Karena dia ada di sini, karena ada orang tua yang lahirkan dia ada di dunia ini. Bukan Tuhan kasih saudara nasib buruk, bukan. Bukan saudara. Yang buat kasih nasib buruk itu diri kita sendiri. Diri kita sendiri harus berani melawan nasib buruk kita. Bisa kita melawan nasib buruk kita menjadi nasib yang berlimpah-limpah berkat. Kuncinya gampang, ada rajin bekerja. Kuncinya gampang, banting tulang. Kuncinya gampang, mau banyak belajar. Dan memberikan terbaik kepada orang tua kamu yang masih ada. Karena orang tuamu lebih dari segala-galanya. Saya kesaksian sendiri. Orang tua saya adalah orang yang beruang. Saya masih muda, lihat orang tua saya di bagian masih muda, saya bagian import. Ya, dulu import sepeda-sepeda. Saya lihat orang tua saya sepeda, saya lihat tapi kakak saya, adik-adik saya tidak bekerja sama pada porotin orang tua saya. Sepeda diambil tapi perhitungan tidak jelas. Akhirnya saya keluar. Saya catut uang sedikit-dikit. Waktu itu saya kasih orang tua saya hanya uang sedikit, uang receh. Mungkin yang sekarang ini uang 100 perak, 300 perak, 400 perak. Sangat sedikit saya kasih orang tua saya. Tapi malahan orang tua saya orang tua yang hebat. Dia bilang, saya berterima kasih, you masih bisa pikirin orang tua. Kamu akan sukses ya, akan hebat ya. Sehingga akhirnya saya sukses, saya beriin tiket, kasih saku, semuanya saya kasih orang tua saya berangkat ke Amerika. Sama keluarga saya yang di Bogor. Orang tua saya mau pergi tapi uang orang gak gitu banyak. Karena saya punya paman di Bogor karena dia punya pabrik kopi. Dia hebat. Papa saya mau ingin pergi. Dia bilang dia mau ingin. Saya bilang saya kasih kamu. Papa mau berapa duit? Ambil. Saya pergi kamu jalan-jalan. Puji Tuhan. Saya bisa belain orang tua saya. Sehingga orang tua saya meninggal, saya gak mau teriak-teriak seperti yang lain-lain. Orang tua saya berteriak, jangan mati, berteriak, jangan begini. Untuk apa? Lagi hidup aja kamu gak layanin orang tua kamu kok. Lagi hidup ini kamu pelit kok. Lagi masih hidup ini kamu perhitungan kok. Saya gak perhitungan, saya baru usaha sedikit, udah sedikit maju. Mereka udah punya orang tua kasih harta begitu pada mereka. Saya yang mau keluar untuk pengobatan orang tua saya ada di Singapura. Saya percaya, saya gak hidup gak mau nengok ke belakang. Apa yang saya beri pada orang tua, berkat itu akan berlimpah-limpah. Yang kedua, orang yang menoleh ke belakang suka bicara tentang keluarga mereka sendiri. Suka bicara keluarga mereka sendiri. Mereka menyesal menikah. Mengapa istriku dapatnya jelek, dapatnya tidak bisa masak. Mengapa suamiku malas. Mengapa suamiku tidak bisa cari uang. Jadi hidupnya selalu temanya mengapa. Karena dia selalu menoleh ke belakang. Jadi rumah tangga tidak ada keharmonisan. Sering terjadi keributan rumah tangga. Saya sama istri saya atur kerja. Ranjang saya yang beresin, saya yang cuci piring, cuci ini, istri saya yang ngepel.
istri saya yang cuci baju. Tapi hidup kita saling menghargai. Saya rasa, Tuhan terima kasih. Saya tua ini untung ada pendamping saya. Pendamping saya, istri saya bisa ajak saya ngobrol, bisa ajak saya cerita, bisa menemenin saya. Kalau suami istri gak lihat ke belakang, lihat yang bersyukur, praktekkan firman Tuhan. Karena saudara harus mengerti. Kita harus sadarin, suami istri tidak mudah menjadi satu. Tidak gampang menjadi satu. Sebab mereka dididik oleh orang tua mereka mempunyai sistem masing-masing. Ada sistem Jawa sama Betawi lain lagi. Apalagi sistem Hokkien dan Kanton lain lagi. Jadi kita percaya bahwa kita harus mempraktekkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang itu adalah kunci. Kuncinya apa Tuhan firman Tuhan kasih kita? Saling mengasihi. Kalau kita punya hati agape, saling mengasihi keluarga-keluarga kita. Tuhan berkata-kata, aku memberitakan perintah baru kepada kamu supaya saling mengasihi. Saya juga bilang sama anak saya, kalau papa sudah meninggal kamu goodbye saja, berterima kasih, tidak usah sedih. Yang papa masih ada kamu layani dengan sesungguh sebaik-baiknya. Jadi kita suami istri tidak merasakan kekurangan, bersyukur. Istri saya gak bisa masak, saya bisa pesan sayur. Saya kalau lagi ada uang saya pesan restoran. Kalau gak ada uang saya pesan restoran pahe. Tahu pahe? Restoran paket hemat. Ya. Bersyukur aja. Ketiga, orang yang suka menoleh ke belakang hidupnya suka banding-banding kekayaan orang lain. Hidupnya selalu membawa kemarahan, selalu membawa kebencian, membawa kecewaan, gampang lagi tersinggung sesama orang dan sama teman. Tidak merasa puas yang dimiliki. Nah, itulah orang yang menoleh ke belakang. Saya pernah ajak jalan-jalan sama teman saya. Itu teman saya bilang, Pak kita berenang Pak. Waktu itu kita piknik, dia berenang, kita foto Pak ya. Ya foto. Foto, udah difoto. Tolong foto Pak, kita lagi berenang waktu di Jogja. Itu dibikin CD, satu orang kena, dia minta di air 100.000. Dua orang 200.000. Pak David ada uang gak? Ada. Bayar dulu ya Pak David 200.000 ya, nanti 100.000 saya bayar. Utang itu jangan terlalu lama. Saya pikir sekali-sekali setahun selesai. Itu saya minta, bro, uang foto itu you bayar dong 100.000. Dia bilang, Pak David saya nggak ada duit. Saya punya tanah 2 hektar. Dia buang 100.000 itu di ubin. Secara manusia saya tersinggung. Saya dianggap pengemis. Tapi secara saya mengerti firman, saya bersyukur bahwa itu orang ada penyakit. Karena dia suka membanding-banding orang kaya. Saya pakai jam, dia bilang saya punya jam palsu, bersyukur. Teman saya makan 2 piring, dia marah. Dia bilang, kenapa makan 2 piring? Orang bisa makan 2 piring, 3 piring, kamu gak bisa makan, ya udah. Ternyata dia akhirnya operasi jantung bebas, atas sampai ke bawah. Untuk apa? Kita lihat ke belakang banding-bandingin orang lain. Ya, lihatin rumah orang besar, bagus, mewah. Kenapa rumahku kecil, jelek, hidupnya kenapa lagi? Lihat mobil orang yang bagus, mewah, tarik napas. Kenapa mobil gua jelek dan mobil gua sudah kuno lagi? Kenapa lagi bawa? Ingat saudara semuanya harus ingat baik-baik.
yang kita miliki hanya sementara. Termasuk tubuh kita sementara. Kita punya tanah luas, terakhir hanya digunakan 2x1. Punya mobil mewah, terakhir naik mobil jenazah. Punya muka yang ganteng, cantik, terakhir jadi nenek-nenek. Kakek-kakek. Saya bilang saya ini sudah 73, udah kakek-kakek. Itu udah kodrat, ya. Mata katarak, zaman dulu gigi-gigi emas, hah? Jantung pakai ring, kencing ada gulanya, manis. Namanya kaya penyakit. Saya puji Tuhan, saya masih 73. Kemarin saya pergi Jeksi, pergi ke mana? Vaksin di Kemayoran. Saya pergi kemarin, dia periksa saya semua bagus, divaksin saya. Saya puji Tuhan, saya divaksin. Saya tadi bilang tanggal 4 suruh saya balik lagi. Saya bilang sama istri saya, ini pelayan baik sekali. Dia melayani saya tanpa pungut biaya. Saya suruh istri saya nanti tanggal 4 bulan 2 pesen 2 loyang. Suruh Budiman, saya mau bikin, mau kasih mereka. Tanda saya berterima kasih atas pelayanan mereka pada orang-orang yang divaksin. Bukan termasuk saya nggak egois. Orang-orang tua yang gitu banyak antri yang divaksin. Dan selanjutnya, tadi sudah tadi ke berapa? Ketiga, sekarang keempat. Orang yang selalu menoleh ke belakang, hatinya dan pikirannya penuh kebencian. Penuh dendam, penuh benci. Karena hidupnya selalu menoleh ke belakang, selalu menderita kehidupannya. Pertama-tama tidak bisa nyenyak tidur. Kedua, tidak bisa menikmati makanan yang lezat. Ketiga, kesehatannya terganggu. Hidupnya selalu tersiksa. Hidupnya sehari-hari hanya mengeluh, mengomel. Mengomel hidupnya. Karena hatinya nggak ada damai. Tidur balik sini susah, balik sini susah. Kalau kita tidak lihat belakang, kita hidupnya bersyukur. Langsung berdiri juga bisa tidur. Saya pun sender ke tembok saya bisa tidur. Karena hati kita punya damai. Waktu firman Tuhan dikatakan di Rantapan 3 ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu tertekan dalam diriku. Karena jiwa kamu pikirin yang aneh-aneh. Seperti teman saya. Di mana-mana punya rumah. Di mana-mana punya mobil. Waktu itu diajak saya pergi ke Pondok Indah. Pak David ini saya punya rumah 2. Diajak lagi ke Ancol. Punya rumah 2. Diajak lagi di Pondok Indah, punya rumah lagi. Diajak lagi ke pantai, namanya apa di pantai Indah Kapuk, yang mewah, rumah mewah tuh, Pantai Mutiara. Ada. Tapi hidupnya, gue punya anak 4. Pabrik gue ada 4. Tapi anak gue yang paling kecil, gue sedih. Mobil gua Pajero yang masih baru dijual. Gua beli dijual. Dia bilang, saya gak bisa tidur Pak David. Saya bilang, kamu bodoh, kamu lihat ke belakang. Kamu punya anak 5, belum tentu ada yang anak itu sama panjangnya. Ada yang pendek, kecil, tinggi. Buang aja satu gak apa-apa kok. Saya jam 2, jam 3 gak bisa tidur. Ajak saya makan. Ajak saya makan bisik. Ayo makan bisik Pak David. Dia lagi makan bisik, dia punya tangan udah begini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau saya punya tangan, tuk, cer. Langsung saya lahap. Kenapa?
Kenapa? Why? Karena pikiran dia nggak mau terima, lihat ke belakang terus. Kenapa anak saya bisa begitu? Saya bilang sama dia terang, nggak lama lagi lu mati. Lu nggak stroke, lu mati. Karena dikatakan Ayub 5 ayat 2 apa dikatakan? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Betul? Dan orang bebel dimatikan oleh iri hati. Tergantung kamu mau jadi orang bodoh atau orang bebel. Hidup kamu selalu sedih. Seterusnya, sekarang keberapa? Kelima. Orang yang selalu menoleh ke belakang, pikiran selalu tidak tenang. Pikiran tidak tenang. Selalu suka menyalahkan orang lain. Tidak terima kesalahan. Suka gosip. Yang mana suka gosip hati-hati. Pikiran kamu suka ke belakang. Kata-kata pada orang lain dengan kasar. Pikirannya mau menang sendiri. Suka melamun sendiri. Kenapa saya begini? Firman Tuhan katakan. Apa firman Tuhan katakan? Matius 15 ayat 19. Dari hati timbul segala pikiran jahat. Pikiran pembunuhan, pikiran penjinakan, pikiran pencabulan, pikiran pencurian, sumpah palsu, semua dari hati. Bisa gak kita bawa pikiran kita? Aku bersyukur. Aku bersyukur masih ada di GBI Karya Allah. Aku bersyukur masih bisa melayani pekerjaan Tuhan. Aku bersyukur punya anak. Aku bersyukur punya istri. Aku bersyukur masih punya tangan bisa berjalan. Nah, itu orang yang tidak menengok ke belakang. Apalagi zaman sekarang. Saya tiap hari lihat WA bukan dulu zaman sekarang, zaman dulu lihat WA happy birthday. Sekarang bukan. Goodbye sayonara. Toh? Jadi turut berduka cita sedalam-dalamnya. Telah dipanggil ke rumah Bapak. Terus sekarang. Apalagi keadaan sekarang lagi virus COVID-19. Kamu lihat belakang, kamu gak bisa makan, gak bisa tidur, gak bisa. Akhirnya kamu gampang kena. Banyak teman-teman, banyak hamba Tuhan juga pada kena. Kita harus selalu jangan lihat ke belakang, kita harus maju lawan COVID-19. Ya, praktekkan kesehatan pakai 5M. Ya, 5M, cuci tangan, masker, menjauh jarak, menjauh berkumpul, ya, menjauhkan pesta-pesta. Ya. Tambah lagi 1M, membawa berdoa. Terakhir, ya. Terakhir ayat yang ke-6. Setiap orang harus maju, jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Hidup harus selalu bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Kita harus maju terus sampai ke tujuan. Membawa kebahagiaan pada keluarga kita. Membawa berkat untuk banyak orang. Memberkatin juga negara kita. Hari esok penuh dengan harapan. Hari esok kita harus penuh dengan harapan. Nah, itu Galatia 6 ayat 9 dikatakan apa? Jangan kita jemu-jemu buat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jemu buat baik, bantu orang. Bantu teman. Bantu warga kita. Itu dikatakan Galatia 6 ayat 10 dikatakan apa? Karena masih ada kesempatan. Bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada orang yang, kepada semua orang. Terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Kawan kita yang tidak seiman. Kita bisa bantu, kita bisa tolong. Itu kita rasa bangga. Sekian. Renungi kita jangan lihat ke belakang lagi. Ya. Jangan kita lihat belakang lagi. Kita harus maju terus, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Amin. Tuhan begitu besar kasih-Mu Tuhan Yesus.
Ajar kami maju terus, kami nggak mau lihat ke belakang lagi Bapak. Kami tahu hidup itu sementara. Pakai kami tambah hari dapat memberkati orang banyak. Hingga kami tidak akan hidup sendiri, kami hidup beramai-ramai. Membawa berkat untuk orang-orang kami. Orang-orang teman-teman kami. Negara kami. Rakyat kami. Masyarakat kami. Tetap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kita angkat tinggi-tinggi. Kita dengar firman baik-baik. Sebab setiap kali kamu minum roti dan minum cawan ini, kamu memperhatikan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita dengar baik-baik firman Tuhan dikatakan seterusnya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia macam-macamkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan aku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita pegang roti ini tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama kita dengan iman kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Mari kita lihat. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, yang kita cawan ini adalah tubuh darah Yesus Kristus. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur, kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu besar pengorbananmu Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah berikan harga yang termahal dengan darah tubuhmu. Sudah kami yang berdosa dibersihkan, dipulihkan. Hingga kami akan menjadi terang, menjadi berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih tak putus-putusnya perjamuan-Mu yang begitu mengasihi kami. Tak bisa kami balas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Hanya kamu lakukan apa yang Engkau perintahkan pada kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Mari mengikuti doa bersama untuk bangsa, untuk negara, pemimpin negara, para dokter dan para perawat, serta staf medis. Mari kita berdoa juga agar COVID-19 dapat segera selesai, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada persekutuan ibadah di gedung gereja. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Kami mau doa syafaat dan doa berkat. Engkau yang ciptakan segala isi bumi dan langit, alam semesta ini. Jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami, air bah, longsor, gunung Merapi, kebakaran hutan, dan virus COVID-19. Engkau yang stopkan segala kuman-kuman virus-virus ini. Engkau yang berikan
peneliti ilmu dapat ketemu obatnya. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawatlah negeri kami yang mencintai Sabang sampai Merauke, Papua sampai di Aceh. Jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami, air bah, longsor, dan kebakaran hutan dan virus COVID-19. Engkau stopkan. Engkau yang jamah pemerintahan kami menjadi pemerintahan yang kuat, yang damai, yang diberkati Tuhan melimpah-limpah. Kasih kekuatan presiden kami. Kasih kuatkan para pemerintahan kami. Semua mau bersatu membangun negeri kami yang tercinta, Indonesia. Engkau lihat anakmu, jamah anakmu di tempat ini. Engkau yang jamah mereka akan pulang bawa kemenangan demi kemenangan. Mereka akan tidak lihat ke belakang lagi, mereka akan maju terus. Berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati anak-anak mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Kami tidak menjadi meminta-minta, kami menjadi beri. Bukalah pintu sorgamu, kami terima berkat-Mu, terima mujizat-Mu, terima hikmat-Mu. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, ialah Tuhan Yesus menyertai kami. Haleluya, puji Tuhan yang percaya katakan, amin. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.